Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, wudhu adalah aktivitas yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Sebab wudhu merupakan syarat penting bagi muslim. Sebelum menunaikan salat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut berarti menjelaskan bahwa wudhu yang tidak sah, maka secara otomatis akan membatalkan sholat. Ini juga tertuang di dalam sabda Rasulullah SAW yang mahfumnya, tidak diterima salat yang dilakukan tanpa wudhu dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, berikut ini 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudu. Namun, alangkah baiknya para sahabat yang beriman untuk menyimak video ini sampai akhir agar sahabat semuanya bisa mendapatkan informasi yang utuh dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Kesalahan yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Imam Ahmad yang kedua adalah ketika tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Muhammad bin Izzat, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudhu. Sempurnakanlah wudhu kalian. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dari Khalid bin Midan, dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang salat, sedangkan di punggungkan kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu ukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulangi wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Lalu yang ketiga adalah membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan. Karena Nabi tidak pernah menambahkan cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali. Sebagaimana sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad berwudhu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan yang muncul setelah selesainya wudhu. Dan janganlah ia menambahkan lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. 4 adalah boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Rasulullah juga bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima adalah menyebut nama Allah dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu di dalamnya. Terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang membuang air kecil. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam adalah beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil atau buang air besar saja. Maka tidak disyaratkan
bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam kitab Al-Quran, tidak dalam sunnah Rasulnya, adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu yang ketujuh, adalah tertidur, kemudian tidak mengulang wudunya. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqomah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit salat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tertidur ringan, sehingga masih mengetahui siapa saja yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan adalah meninggalkan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah sunnah dalam wudu, yaitu menghirup air ke dalam rongga hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkan kembali air yang telah dimasukkan ke dalam hidung tersebut dengan kuat. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidungnya. Dalil tentang istinsyak dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Imam Bukhari. Dari Umron, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, lalu bersuci dari buang air besar atau batu, hendaklah melakukannya dengan bilangan ganjil. Yang kesembilan adalah menganggap mengusap leher dianjurkan pahala. Sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Kemudian, yang ke-10 adalah berdoa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu, dikatakan tidak ada doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat membasuh dan mengusap diri sendiri. Dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah buatan orang yang tidak berdasar. Lalu doa yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambah dengan doa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Allahu alam bisyawab. Sahabat, surga Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.